Oh, Mbak Sumi ya. Masuk ya. Itu suami saya suka main perempuan. Tiba-tiba merasa ya kayak ada yang ngikutin gitu, terus ada tiba-tiba kayak pusing. Habis itu dari bandara aku pulang itu ketemu di jalan dia gocengan sama cewek. Menarik buat saya itu di rumah pertamanya itu sering mendapat gangguan seperti apa, Mbak? Saya pernah diancam, awas kamu hati-hati sama saya gitu. Kenapa Mbak? Mbak Sumi kenapa? Mbak Sumi kenapa? Saya merasa beda. Atau bong mater bisa di orang lagi Sulaiman nama kapal Sulaiman walakin nasyatin abakar wa ilmu nama sesifah wa dalam dalam malakan ini tidak harus tawana. Kalau boleh amin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para penonton, para fans dimanapun berada, alhamdulillah kau sultanu hal wadil burhanu al mamsud fil wujud kalamu wa isanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu taufiru biadunu batasubal qulub dalam tariqu balangsub batali nubasu wa ala alihi wasubim menilai masuk. Para sahabat-sahabat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini para sahabat, saya bersama Tante Roro. Gimana kabarnya Tante Roro hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap sehat. bersyukur Tante Roro ya. Harus tetap bersyukur apapun itu, karena Allah sudah memberikan cukup kelebihan ke kita, yaitu nafas, kesehatan, kesempurnaan dalam diri kita. Itu kita harus bersyukur. Ya itu para sahabat. Karena orang yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ditambah kenikmatan atas kesyukuran itu para sahabat. Dan barang siapa orang yang kufur, maka adab Allah itu sangat pedih. Dalam Al-Quran seperti itu. La in sakartum la azidanakum al-ayah. Jadi maksud daripada malam hari ini para sahabat, saya, kameramen dan Tante Roro ingin mendatangi sebuah undangan ya. Iya. Namanya yang chat saya tadi Sumi ya, Tante Roro ya. Mbak Sumi ya, Mbak Sumi. Jadi sebelum kita ke sana para sahabat, sekilas saja tadi curhat ke saya orangnya. Ini adalah seorang TKW. Iya. Yang mana dulu itu pada saat posisinya Mbak Sumi ini di luar negeri itu suaminya ya kurang baik lah di rumah. Betul. Gitu. Dan katanya ini terindikasi oleh sihir gitu. Katanya dan sih seperti kronologinya itu. Belum begitu jelas mempelajari saya Tante Roro. Jadi menurut Tante Roro gimana nih? Dan banyak loh sahabat-sahabat TKW yang seperti itu. Iya. Kalau menurut ceritanya Mbak Sumi, karena tempo hari waktu dia bicara sama saya lewat telepon ya tadi ya, dia menceritakan bahwa dia itu kerja di luar negeri udah puluhan tahun, udah sangat lama banget, dan setiap bulan itu dia kirim uang ke Indonesia ke suaminya, tetapi nggak ada wujud gitu loh, nggak ada wujudnya itu uang yang dikirimkan. Jadi uang tersebut itu disalahgunakan sama suaminya, ya dalam arti ya suaminya dalam arti tanda kutip gitu loh. Saya tidak bisa menjelaskan bahwa dia seperti apa kayak gini kayak gitu, enggak aku enggak mau. Nanti biar si Mbak Suminya sendiri yang langsung menyampaikan ke publik gitu. Dan dia nangis loh Iya tadi kasian pada saat banget. telepon juga nangis. Kayak nggak sewajarnya bahwa suaminya itu berperilaku seperti itu gitu. Ya makanya itu saat ini kita mau memenuhi undangan Mbak Sumi, saya dan Ustadz Anam untuk klarifikasi langsung sama Mbak Sumi. Apa dan seperti apa kronologinya sebenarnya gitu. Ya itu aja para sahabat, kita sudah berada di depan rumahnya sebenarnya. Tadi perjalanan sekitar 73 kilo para sahabat ya. Iya. Cukup
Dan ini cuacanya ekstrim di sini. sangat dingin banget, makanya pakai tebel-tebel banget. Ya semoga aja harapan saya sebagai pemilik channel YouTube Kreatoran SPT, video-videonya, tayang-tayangannya bisa mengedukasi. Karena visi misi dari Kreatoran SPT sendiri adalah mengedukasi para sahabat-sahabat semua. Dan untuk para sahabat, sebelum kita datang ke sana, ini saya bawakan madu untuk Mbak Sumi. Katanya akhir-akhir ini sering sakit-sakitan dia. Enggak, itu badannya kayak nggak sewajarnya yang dirasain gitu loh. Sakitnya tuh bukan kayak sakit nggak sewajarnya gitu katanya, Tat. Nah ini madu hitam para sahabat, madu akasia. Ya, jika para sahabat-sahabat semua pengen order, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya ataupun nomor WhatsApp Ustadz Ilyas, nomor WhatsApp yang ada di running text ini. Dan selain madu juga kami ada kalung juga, ada gelang, ada cincin, kalung haibah, cincin haibah juga, atau gelang. Ini yang saya pakai ini para sahabat. Dan semua produk yang kami jual sudah terasma, ya. Itu aja, langsung. Baik, monggo. Ya, kameramen. Saya terloknya gimana? Ini ada sedikit aroma orang sedap. Dan ini sebenarnya kalau dipikir ya Pak ya, kalau yang namanya dikerja di luar negeri udah tahunan, sudah pasti yang rumahnya pasti ini apa namanya, pasti jauh lebih bagus lah. Tapi ini pernah itu saya itu katanya di rumah keduanya katanya gitu. Oh gitu. Karena rumah pertamanya sering dapat gangguan. Ini sarapnya nih gini. Iya kan. Kita diketok dulu. Assalamualaikum, Mbak Sumi. Oh, Mbak Sumi ya. Masuk ya. Baik. Belum ngomong apa-apa, aku ngeliat mukanya udah gimana ya tadi ya? Iya, agak kayak nggak enak badan gitu. Gitu ya? Kenapa sayang? Nggak tahu kayak gimana gitu loh. Oke, enggak, karena kan kita ini kan sesuai dengan apa yang Mbak Sumi telepon kemarin, ya kan, katanya Mbak Sumi itu udah pernah kerja di luar negeri bertahun-tahun, tapi Mbak Sumi bilang suaminya di Indonesia ini di rumah aneh-aneh gitu loh. Maksudnya aneh-aneh dalam arti apa ya? Aneh-aneh seperti apa? Diselingkuhkah? Atau dia seperti apa? Gimana gitu? Katanya teman saya, tapi nggak saya sebutkan namanya. Katanya itu bilang ke saya itu, kenapa nggak mau sebutkan? Ya, takut ya? Ya nggak takut kan, jaga nama gitu iya. loh. Oke. Katanya itu suami saya suka main perempuan. Padahal saya di Hongkong itu sudah 20 tahun Mbak kerja. 20 tahun? Berarti waktu masih muda banget ya? Iya, orang saya umur 20. Sekarang umurnya berarti udah hampir 30 lebih ya? Iya. Saya itu padahal sudah gimana ya, di sana itu di Hongkong itu sudah Pak kirim uang banyak buat tiap suami bulan. saya. Tiap bulan berarti ya? 1 bulan itu sekitar 5 juta 10 juta gitu. Baru suaminya Mbak itu di Indonesia, di kampung itu dia kerja apa enggak? Ya dianya katanya kerja gitu, tapi katanya teman-teman saya nggak kerja, cuma bisanya main perempuan gitu aja. Ya yang sabar ya, ini ujian, sabar aja, sabar. Terus kok sampai bisa kayak gitu loh. Terus ini mohon maaf kalau yang namanya kerja di luar negeri udah puluhan tahun, tentu mohon maaf deh ya. Iya. Pasti rumahnya ya nggak kayak gini gitu kan. Apa Dulu mungkin itu Mbak sudah- punya rumah dua atau punya rumah yang lain? Ini gitu? rumah kedua Mbak. Oke, rumah kedua. Seharusnya ini sudah aku mau bangun biar bagus gitu loh. Terus itu aku kirim-kirimnya, aku tanyakan kok nggak ada uangnya. Gitu. Saya bingung larinya kemana uangnya gitu loh. Iya, oke. Oh jadi ini rumah keduanya sampean. Terus rumah yang pertamanya sampean di mana?
di sana. Di sana. Terus kenapa kok pindah ke sini sampai? Kan di sana itu rumah pertama itu kayak gimana ya, suasananya itu agak beda gitu loh. Saya di sana itu sering tiba-tiba merasa apa ya, kayak ada yang ngikutin gitu, terus ada tiba-tiba kayak pusing, terus di bagian perut ini kayak sakit gitu. Saya jadi bingung. Terus sampai di sini ini sama siapa? Sendiri sini atau sama anak atau sama siapa di sini? Di sini saya cuma sendiri. Sendirian. Iya. Kasian banget sih. Kamu yang sabar ya. Sabar aja. Ya karena itulah ujian hidup. Ketika kadang istrinya benar-benar baik, suaminya yang aneh-aneh. Itulah ujian hidup. Gitu kan. Berarti Saya sudah cerai sampean sama suami sampean? Sudah cerai ya? Iya. Aku baru pulang itu, ternyata dia pas aku pulang ke bandara, habis apa dari bandara aku pulang itu ketemu di jalan, dia gocengan sama cewek gitu. Boncengan sama cewek. Iya. Terus itu aku ikutin kayak ke kafe gitu. Aku duduk di agak jauhan. Dia bergandengan tangan, terus aduh gak kuat, saya langsung pulang nangis. Ya apa mungkin itu yang selama ini ditemanin ya, selama kamu di luar negeri ya? Mungkin ya. Kalau ciri-cirinya diberi foto sama temanku itu ciri-cirinya wanita itu. Gitu. Kasian banget sih kamu sayang. Kamu sabar aja. Terakhir cerai itu berapa tahun yang lalu sampean? Aku cerai baru dapat 3 tahun. 3 tahun. Iya. Habis itu sudah nggak ada kontak sama suami sampean? Boten. Nggak ada ya. Tapi masih sering ketemu sama Ya suami. ketemu tapi nggak sedekat gitu, kayak ketemu di jalan. Terus maaf nih, kan udah artinya kan udah 3 tahun nih cerai Iya. ya. Kok sampai sekarang sampean itu belum nikah lagi? Kenapa? Apakah memang tertutup pintu hatinya atau memang nggak punya rasa tertarik sama orang atau gimana? Kayak udah sakit hati Oh, gitu. trauma. Iya. Mohon maaf sampean sudah punya anak dari suami sampean itu? Belum punya anak. Belum punya anak, sudah ditinggal ke luar negeri. Iya. Kan kalau aku cuma bantu-bantu biar Kak kesusahan banget gitu loh, kan sekarang ekonomi mahal semua. Aku bantu, aku nekat kerja ke Hong Kong itu. Terus pulang-pulang ya kayak gitu. Dari pernyataannya Mbaknya tadi Tante Lolo, yang menarik buat saya itu di rumah pertamanya itu sering mendapat gangguan seperti apa Mbak? Gangguannya gangguan secara itu fisik atau non fisik? Gimana ya, kayak perut itu tiba-tiba kayak ada yang nusuk. Kayak nusuk? Iya. Sampai Di punya sini- emah kali? Bukan. Oh, Saya periksa ke dokter itu nggak ada mah. nggak ada emah. Terus saya ke bawa-bawa ke paranormal itu katanya emang kayak di sini tuh kayak ditusuk-tusuk itu. Saya bawa ke paranormal, katanya dia ada suami saya itu. Oke. Kan dulu saya pernah diancam waktu ngasih surat cerai gitu. Saya pernah diancam, awas kamu hati-hati sama saya gitu. Tapi saya sudah nggak mikirkan lagi, mikir-mikir ya baru ini kok ada yang aneh dengan saya gitu. Kadang tiba-tiba jam 12 itu kayak gimana ya, kayak panas gitu, kayak ditusuk-tusuk terus panas badannya. Nggak wajar sih. Emang kok suaminya sampean ngancem-ngancem? Kenapa kok ngancem-ngancem? Kan dianya mau aku pulang gitu. Dianya mau ajak aku kembali lagi. Mau Aku ngajak tidak mau. Jadi mau ngajak balikan, Kak. Mau ngajak balikan. Ngajak balikan lagi lah, kok enak. Kalau aku ya nggak mau lah, ngapain laki-laki sudah kayak begitu. Iya, Mbak, Iya, udah sakit hati, Bang. Buat apa? Udah kamu kerja keras, banting tulang, ngirimin uang tiap bulan 10 juta, 5 juta. Tapi hasilnya apa deh sama perempuan lain? Ngapain? Bukannya saya di sini provokasi atau menjadi provokator, enggak. Tetapi kamu tuh
hidup dari cara kamu sendiri, dari hasil keringat kamu sendiri. Suami kamu kirimin kayak gitu, mainnya seperti itu. Kalau saya maaf aja nggak mau ngapain. Kayaknya emang nggak ada laki-laki lain apa. Ya saya nggak mikir mau nikah lagi, enggak. Cuma saya sakit hati gitu loh. Iya. Takutnya kembali lagi ke seperti dulu. Saya udah Mungkin capek. ini kali apa namanya? Memang aku mohon maaf ya. Memang yang saya rasain ada yang nggak beres Timpanya. dari ulah suaminya. Iya. Jadi mungkin ini kan tugasnya Ustadz untuk ngeberesin gitu loh. Iya, kalau memang sering merasakan sakit terus didiagnosa secara medis nggak terbukti ada penyakit medis, ya berarti non medis. Ya mungkin bisa jadi itu mantan suaminya sampean yang buat, bisa jadi ya. Saya tidak mau untuk mengejas orang, menyalahkan orang, tapi cuman saya berandai-andai dari pernyataan sampean, Bu. Pernyataan sampean tadi katanya sampean pernah diancam sama suaminya sampean. Ya mungkin bisa jadi. Terus suaminya sampean ini di mana sekarang? Sampean tahu? Kenapa Mbak? Mbak Sumi kenapa? Mbak Sumi kenapa? Tat. Kenapa? Tat, ini tolong deh Tat. Mbak Sumi kenapa? Apa yang dirasain? Sakit ya dadanya ya? Iya. Perutnya juga sakit? Kenapa, Mbak? Perut sama dada kayak ditusuk-tusuk. Ini harus segera cepat ditindakan. Sebentar. Kalau di belakang nggak ada siapa-siapa, Mbak? Nggak ada siapa-siapa kan Mbak? Tolong ambilkan sendok ya. Oke, baik. Kita langsung diruqyah aja para sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watabung matat bisyayatin wa ala luki Sulaiman wa makafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru ya'lamuna ma tasifra wa ma'unzila ala al-malakin wa ma'unzila ala al-malakin yubadila haruta wa marut Allahumma inyahtatu bidalbillah uluhu masya'allah Abu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'iinu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sur Allah la ilaha illallah hayyul qayyum Bismillahirrahmanirrahim wa fil ardi wa inda allahi wa baina aydihim wa qawm wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi ma syaa wa sha'a kursiyyuhu samawati wal ardi la yaghuthu ma huwa al-'aliyyul Inna sadarat kama sadaratil malaikati mati rasul bila khantakin rasul min kulli qadarin maghfur rasul tatarosna billah min abdina wa abdillah min syarqi arsillah Allahumma inni hadin aradani sumi bisu'in minal jinni wal insi wal wuhus wa warihin sa'il makhluqat minum kan tenang tarik nafas. Enggak boleh ngerambiang pikirannya Mbak ya. Enggak boleh ngerambiang, tarik nafas, fokus. Waduh ini benar-benar nggak beres menurut. Oke. Makanya sih sebenarnya kita memang harus cek and recheck kalau bisa di rumahnya Mbak yang satunya. Karena memang kalau saya rasain ya memang awal mulanya dari situ. Gitu. Kenapa kan jenengan di rumah sana kan kayak nggak tahan, nggak kerasan gitu kan. Ya itulah dampaknya kan. Kayak nggak betah gitu. Sering kayak gitu. Ini udah agak mendingan, enak kan? Enak ya? Udah lega. Iya. Alhamdulillah. Tiba-tiba kayak ada yang nyekik terus dada sama ini tuh ada yang nusuk-nusuk. Ini bahaya Terus sama kasihan sama ini. Mas tadi dibacakan apa tadi? Kayak panas gitu. Tapi setelah minum madu gimana? Agak Mendingan. Alhamdulillah. Insya Allah nggak apa-apa. Oke. Berarti kan memang Dapatkan serangan seperti itu ya. jaraknya dari sini ke rumah yang satunya jauh nggak? tidak jauh. Oke.
Tadi memang kan kalau sudah seperti ini ya, berarti memang nggak ada yang nggak beres gitu loh kan. Karena kan baru jangan bacain seperti izin aja kayak gitu, kepanasan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau pas di rumah pertama itu setiap jam 12 malam seperti itu. Oh, Selesai jam 1. berarti tidurnya suka gelisah nggak sih? Iya. Agak nggak bisa tidur gitu loh. Terus ini kalau kayak gini nih, suaminya biasanya kemana? Kan berarti kan dia udah nggak ada di rumah yang itu kan? Kan dia udah, artinya kan udah cerai sama jenengan. Dia nggak tahu di mana gitu. Nggak pernah ketemu atau datangin ke rumah situ. Nggak pernah. Sudah nggak tahu dia di mana gitu. Pernah mohon maaf ya tadi ya. Pernah nggak pas selama cerai itu deket sama seseorang, terus tiba-tiba kayak nggak ada rasa gitu? Kalau orang yang deketin saya banyak, tapi saya tidak kayak tertutup pintu hatinya, hatinya kayak tertutup. Kayak sudah sakit hati gitu loh. Sudah capek disakit hati kayak gini. Sabar ya. Sabar. Soalnya saya mau mergoki dia selingkuh itu enggak cuma 1 kali 2 kali. Dulu pernah sampai saya buntuti di belakang itu. Dia masuk di hotel sama perempuan itu. Oh, paham. Jadi maksud sampean ini ngundang kita, ini memang mau memastikan apa penyakit saya ini medis atau non medis, atau memang penyakit saya ini suami saya atau bukan yang buat gitu maksudnya. Iya. Terus foto suaminya sampean yang pernah sampean kirim ke saya itu ya? Iya. Fotonya. Soalnya saya sudah bawa ke rumah sakit dimanapun, harganya berapapun, nggak ada penyakit. Yes. Ya, artinya tidak membenar, tapi menurut filsafat fix itulah bukan medis gitu. Seperti itu. Jadi kita nanti Mbak coba antarin kita untuk sidak ke rumah yang satunya ya tadi ya. Iya, Tapayun. Iya. Orang Islam kan memang di Betul. Tapayun. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa ketemu dengan suaminya. Iya kan? Mantan suaminya, maaf, bukan suaminya tapi mantan suaminya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Tapi keberadaannya sampean tahu ya sekarang, mantan suaminya sampean? Nggak tahu? Nggak tahu. Aduh, gimana nanti kalau nggak tahu ini. Tapi kata orang-orang, saya pulang ke sini, dia sering pulang ke rumah pertama itu. Gitu. Sering ke situ, Iya. rumah pertamanya itu. Kok saya jadi geram ya kalau laki-laki suka selingkuh gitu. Apalagi istri yang kerja keras banting tulang, suaminya seenaknya sendiri. Sabar, Nggak becek-becek. sabar. Beneran. Bikin emosi. Emangnya Biasanya kata orang-orang, kata temennya sampean itu, suaminya sampean ke rumah pertamanya sampean itu hari apa? Biar kita nanti ya Biasanya itu sedikit kata- intai lah. Itu sukanya hari Senin sama Jumat. Hari Senin, Jumat. Terus ngapain ke rumah pertamanya sampean itu? Gak tahu. kalau dipikir ya Tati ya, karena udah bukan suami istri ya, udah cerai. Saya tidak Dia ngapain juga masih sering ke situ? Apa memang mungkin rumah itu dianggap udah rumahnya dia? Nggak tahu. Gak tahu. Saya diberitahu teman saya gitu katanya. Ya Pak mungkin. Sumi, suamimu itu loh sering ke rumahmu yang pertama. Sampean nggak tanya ngapain ke rumah Iya, saya? saya tanya ngapain? Gak tahu. Setiap hari Senin sama Jumat itu Ya, nanti situ. jangan-jangan Jangan sampai dia di situ melakukan sesuatu untuk memang mengikat supaya memang satu bermasalah, masalahnya sama ini supaya dia nggak iya suka sakit-sakitan, supaya nanti dia selesai. Kalau dia ini selesai, rumah itu Teman diambil saya itu biasanya sering seperti itu. katanya, kan rumahnya teman saya sama rumah pertama itu dekat. Kayak katanya sering mencium aroma yang aneh. Kayak apa itu namanya, kayak Menyan. iya seperti Oke. itu. Jangan-jangan Iya. jangan-jangan nanam pukul nanti. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Apa motivasinya kalau dia namanya itu kan bukan rumahnya dia, udah bukan suami istri. Sudah ini ngapain dia masih sering ke situ terus malah di situ sering tercium aroma yang Ya. aneh-aneh ya kan? Kemungkinan
si mantan suaminya ini juga sakit hati kemungkinan karena Bisa nggak mau jadi. diajak balikan. Bisa jadi Terus kalau main dipikir ya, dukun. itulah laki-laki. Maaf, memang tidak semua laki-laki. Kalau dipikir ketika kamu berbuat macam-macam, wahai para laki-laki, ketika kamu berbuat macam-macam dan kamu dibalas oleh istrimu, jangan sakit hati ketika kamu melakukan yang aneh-aneh, berbuat macam-macam karena kamu tidak minta izin sama istri. Jadi kalau istrimu melakukan atau ngambil tindakan yang tegas, jangan sesali. Makanya belajarlah menjadi orang yang mensyukuri apapun itu, termasuk pasangan kita, supaya kita tidak tergiur atau tidak tertarik sama apapun yang di luar sana selain istri kita atau pasangan kita atau suami kita. Seperti itu. Yaudah gini, langkah selanjutnya mungkin gini aja tante. Nggih. Kan tadi kita sudah mendapatkan apa istilahnya ya, passwordnya ya. Nggih. Masalah suaminya sering ke rumah pertamanya Mbak Sumi. Nggih. Nanti kita minta Mbak Sumi untuk antar kita ke rumah pertamanya ya. Hari Senin ya biasanya. Senin dan Jumat katanya. Iya, Senin dan Jumat. tapi kan saya sering mencium aroma aneh itu setiap malam Jumat. Malam Jumat. Walah, udahlah ta. Udah nggak usah di ini lagi, nggak diragukan lagi. Jangan menuduh salah dulu tuh. Kita cari kebenarannya dulu. Memang benar suaminya. Kalau memang benar suaminya ya kita harus ambil sikap tegas. Saya kok penasaran suaminya tuh kayak gimana sih, tampangnya seganteng apa sih sampai begitu banget gitu loh. Jadi film saya kalau persoalan laki-laki yang aneh-aneh, pengen makan, jadi kepingin makan orang, karena sudah lama nggak makan orang. Dulu. Makan orang. Gimana rasanya? Maksudnya, Kok makan orang ini gimana maksudnya? ya bisa. Kalau dulu waktu saya jahat, waktu saya masih jadi dukun kan sering Gitu. hampir mirip-mirip kanibal lah. Oh gitu. Sekarang kan udah nggak kayak kanibal, udah insaf gitu loh. Jadi udah gitu. Rasanya udah gregetan gitu loh. Ya udah itu aja para sahabat-sahabat semua. Nanti kita minta Mbak Sumi untuk mengantarkan kita ke rumah pertamanya. Semoga aja kita ketemu dengan suaminya. Terus kita tabayun di situ terkait dengan penyakitnya Mbak Sumi ini. Dan harapan saya untuk para sahabat-sahabat semua, semoga bisa menjadi uswah, menjadi contoh untuk para sahabat, menjadi edukasi bahwasanya apa ya namanya ya, hargailah pengorbanan suami kita, istri kita, anak kita, hargai. Kalau kita ingin dihargai ya maka hargailah gitu. Itu aja Tante Roro. Nggih. Nanti kita langsung lanjut ke rumah pertamanya Iya, Mbak Sumi. Mbak Sumi. Nanti diantar ya Mbak ya. Nanti saya pasang raja juga di rumahnya Mbak Sumi para sahabat. Iya, supaya nggak nggak diganggu sama yang aneh-aneh. Jadi kalau mau ada pembersihan rumah nanti bisa kontak Ustadz Anam, ya Tati ya. Nggih. Di seluruh manapun bisa bisa untuk pembersihan rumah. Iya, saya tolong ya. Oke Mas, sayang. bukan Iya. saya udah capek gitu. Kalau memang sampean di sini merasa nggak aman, bisa ikut ke dalam, ya. Iya. Bisa ikut ke dalam. Ya kita nanti dibicarakan di belakang layar aja, sahabat-sahabat Iya. semua. Cukup seperti itu aja. Besok kita langsung sambung ke rumah pertamanya Mbak Sumi. Iya. Gitu aja dari saya, namanya SPT dan Dan juga saya. Tante Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.